Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, gimana nih persiapan untuk ujian mandirinya? Oke, kali ini kita akan ngebahas soal-soal ujian mandiri untuk UPN atau Universitas Pembangunan Nasional. Nah, untuk soal-soal kali ini berarti ikutnya semacam matematika dasar ya. Langsung aja kita kerjain soalnya. Oke, di sini ada akar 200, kita tulis lagi aja. Akar 200 dia dikurangi 56, terus nanti hasilnya dibagi 0,5. Oke, kalau gini kita bisa kerjain dulu nih yang di dalam akar. Di sini kita dapat 200 dikurangi 56. Nah, ini kita dapat 144. Nanti dibagi oleh 0,5. Nah, masih ingat ya, akar dari 144 adalah 12. Jadi kita dapat 12 dibagi 0,5 itu hasilnya 24. Nah, jadi jawabannya pilihan yang D. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, yang soal berikutnya ini dia eksponen ya. Di sini kita punya 3 pangkat Y sama dengan 81. Terus kita punya juga 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, kalau gini gimana caranya kita tahu nilai Y sama X-nya? Caranya adalah kita menyamakan bentuk kiri dan juga bentuk kanan. Di sini kita punya 3 pangkat Y. Jadi yang sebelah kanan, si 81 ini kita juga harus ngebawa dia ke bentuk 3 pangkat. Oke, berarti kita punya 81 adalah hasil 3 pangkat 4. Oke, dilihat di sini sama-sama 3, ini 3 ya. Yang kiri 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 4. Maka otomatis Y-nya sama dengan 4. Nah, yang kedua juga kita perlakukan sama. Di sini 2 pangkat X, maka yang 16 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, karena si 2 ini udah sama ya, yang kanan juga dalam bentuk 2 pangkat, otomatis X-nya sama dengan 4. Kalau sudah seperti ini berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan Y. Jadi jawabannya pilihan yang D. Oke, ini juga cukup mudah ya. Yang penting kita tahu nih, misal 16 itu berapa pangkat berapa, terus misal 25 berapa pangkat berapa. Itu juga kita harus sudah memahami ya, tahu gimana sih cara nyarinya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, di sini ada soal yang harusnya ini tergolong soal sederhana ya. Nah, yang penting kita teliti juga ngitungnya. Jadi tugas kita adalah mencari 3/8 dari 40%. Oke, ini juga cukup mudah sebenarnya. Caranya gimana? Nah, di sini ada 3/8 kali 40%. Ini kalian bebas mau 40 dibagi 8 dulu boleh atau dikalikan juga boleh. Nah, semisal dikalikan berarti kita punya 120% dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 15%. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi hati-hati ya dalam perhitungan persentase. Oke, kita next ke soal yang keempat. Soalnya adalah akar 6.000. Nah, dia dikurangi oleh 959. Oke, ini berarti kita dapat hasil 5.041. Nanti semisal salah komen aja ya. Nah, caranya gimana sih? Apakah kita harus menghitung satu persatu? Oke, nggak usah ya teman-teman ya. Yang pertama kita perhatikan dari A sampai E, dia digit terakhir dia selalu 1. Nah, ini yang agak rumit. Tapi sebenarnya kita cek dari yang depan atau digit puluhannya itu nanti juga bisa nih kita tracking. Kira-kira yang hasilnya 5041 yang mana? Oke, kita coba ya. Nah, yang pertama untuk 51. Sekarang kalau kita ngaliin 5 kali 5, itu kan dia 25. Nah, ini jauh dari 5041. Ibaratnya dari 50 ya. Karena digit pertamanya dia 2, sedangkan ini 5. Nah, ini nggak mungkin. Oke, yang kedua dia 61. 6 kali 6 aja 36. Oke, ini nggak masuk. Terus yang C-nya 71 berarti 7 kali 7 itu 49, yang D 8 kali 8 ini 64. Nah, yang
E-nya itu 9 kali 9, 81. Oke, berarti ini juga jauh ya. Dia digit awalnya itu 5, sedangkan yang ini si D sama E dia pasti tidak memenuhi. Terus A sama B juga kejauhan. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Semisal kalian ragu, kalian cross check. Ini boleh banget 71 kali 71, 1 kali 11, 7 kali 17, 1 kali 77, 7 kali 7, 49. Nah, ini kita punya hasilnya seperti ini. Oke, berarti udah makin yakin ya karena jawabannya memang tepat. Dan selanjutnya kita langsung ke soal yang baru. Nah, di soal ini sebenarnya dia masuknya apa nih? Ke persegitigaan ya. Oke, diketahui jika X, 2X, dan 3X adalah sudut dalam segitiga, nah Y-nya 45. Oke, yang ditanyakan berarti kita harus nyari nih hubungan antara X dan Y. Yang pertama kita tahu sudutnya itu besarnya X, 2X, 3X. Nah, dia adalah total sudut di dalam segitiga. Perlu diingat ya, kalau total sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180. Artinya kalau kita jumlahkan X ditambah 2X dan juga 3X itu akan 180. Di sini kita dapat 6X sama dengan 180. Maka X-nya kita dapat 180 dibagi 6. Nah, di sini hasilnya X sama dengan 30. Karena X-nya 30 dan Y-nya sama dengan 45, maka X kurang dari Y. Jawabannya yang A. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, di sini kita bertemu dengan soal deret ya. Nah, ini mungkin bisa kita katakan juga sebagai pola bilangan. Mungkin yang kemarin UTBK juga ada ya soal yang seperti ini. Oke, ini mungkin bisa kalian coba-coba dulu. Silakan dicoba, tapi nanti semisal udah stuck boleh langsung lihat pembahasan. Nah, di sini kita punya 75, 97, lalu 60, 92, 45, lalu titik. Nah, di sini teman-teman lihat ya, dari 75 ke 60 dia dikurangi 15. 60 ke 45 dia juga dikurangi 15, maka dia polanya sama, akan dikurang 15 terus. Nah, sekarang kita ke pola yang satunya 97 ke 92 dia dikurangi 5, maka otomatis dari 92 ke angka selanjutnya harus dikurangi 5 juga. Jadi hasilnya 87, jawabannya yang E. Nah, jadi kalau untuk soal-soal angka seperti ini memang kita harus jeli ya, apalagi harus banyak latihan. Jadi kalau semisal kita nemu soal nih deretnya apa, kita udah ada pandangan kira-kira mau dilompat 1, lompat 2, lompat 3, dan lain-lain. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya ini dia masih sama ya, masih di deret angka. Langsung aja kita pindah ke sini supaya lebih mudah. Ada si 70, 50, lalu ada 69, 56, 68, 61, nah dan seterusnya. Oke, ini kalau kita lihat juga sepertinya nggak lompatnya ke sampingnya pas ya, tapi dia ngelompatin satu angka. Nah, ini kalau kita hitung 70 ke 69, dia dikurangin 1, 69 ke 68 kurang 1. Nah, maka otomatis 68 ke angka selanjutnya juga harus dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah 67. Oke, ini kita belum dapat kesimpulan ya karena ada 67, di sininya ada 3. Nah, berarti kita harus ngelanjutin ke pola selanjutnya. Di sini dari 51 ke 56 itu kita tambahkan 5. Dari 56 ke 61 juga tambah 5. Maka otomatis 61 ke angka selanjutnya haruslah ditambah 5. Jadi hasilnya 66. Oke, berarti jawaban yang tepat. Wah, ini ternyata ada dua jawaban ya. Yang B dan juga D. Dia sama-sama 67 dan 66. Kita beranjak ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang selanjutnya ini dia masih berkutat di deret ya. Oke, ini kalau kita lihat sepertinya sudah kelihatan polanya ya. Di sini ada 33, 32, 31. Nah, biar lebih mudah kita keluarkan aja.
33 ini 7, 10, lalu 32, 8, 12, 31, ini kosong, ini kosong. Nah, berarti sebenarnya kalau dideret teman-teman harus jeli ya. Semisal kalau 60 terus tiba-tiba 10 terus tiba-tiba 62. Nah, itu kelihatan ya kira-kira lompat berapa. Di pola ini juga sama. Kita lihat ada 33. Terus ada 32, 31. Nah, ini mereka kalau punya pola masih mungkin karena berdekatan ya, angka pertamanya sama-sama 3. Nah, ini dikurangi 1, ini kurangi 1. Terus yang berikutnya ini 7, ini 8. Dia plus 1, maka haruslah di sini dia plus 1 juga. Jawabannya harus 9, tapi nggak bisa berhenti karena si A dan C dia angkanya juga 9 yang awal. Nah, berarti harus kita lanjutin. Di sini kita punya angka 10 terus angka 12. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya plus 2. Maka angka selanjutnya harus plus 2 juga. Jadi kita dapat angka 14. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, 9 dan 14. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya ya. Nah, ini yang berikutnya masih soal deret tapi mungkin agak sedikit lebih tricky ya, harus lebih hati-hati. Oke, di sini kita punya 1/3, ada 4/5, ada 3/2, lalu ada 8/3. Nah, di sini kan 5 ya teman-teman ya, sedangkan yang lain kan bentuknya pecahan. Supaya mereka gak terlalu berbeda, jadi kita bawa juga si 5 ini ke dalam bentuk pecahan. Oke, tinggal kita bawa aja dia menjadi 5/1. Nah, ini gimana caranya? Ada 1/3, 4/5, 3/2, 8/3 sama 5/1. Oke, mungkin boleh dicoba dulu ya. Nanti kalau semisal udah stuck baru lihat pembahasan. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Yang pertama kita lihat 1/3 itu nanti polanya ke 3/2 dan 5/1. Nah, untuk yang pembilangnya itu dia dari 1 lompat ke 3. Berarti dia plus 2. Nah, yang selanjutnya dia dari 3 lompat ke 5, maka plus 2 juga. Nah, berarti dia ada pola yang bisa kita baca. Oke, selanjutnya yang bawah nih, 3 dia ke 2. Oke, dari 2 ke 1, dia minus 1. Nah, ini polanya udah benar ya. Berarti kita tinggal cek yang 4/5, 8/3. Nah, biar nggak terlalu ribet, ini kita keluarin aja 4/5 ke 8/3. Yang atas dia plus 4, sedangkan yang bawah dia min 2. Berarti pola yang setelahnya itu juga sama. Kita tambahkan 4 jadi 12, yang bawahnya kita kurangin 2 jadi 1. Jadi jawabannya adalah 12/1, tapi dibilang jawaban nggak ada, nggak usah khawatir. Jadi tinggal kita bawa dia ke bentuk yang berbeda tapi dengan nilai yang sama, yaitu 24/2. Jadi sekarang ada jawabannya yang E. Oke semuanya, itu tadi beberapa soal-soal untuk ujian mandiri ya di UPN atau Universitas Pembangunan Nasional. Nah, buat kalian yang masih ada pertanyaan atau request soal, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ditunggu insya Allah nanti ada part 2-nya ya. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.